Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang harap tanpa amal. Atau kita akan membahas apa sih yang disebut dengan harapan, atau kita akan membahas apa yang harus kita harapkan selama kita di dunia ini. Di antara kita semua pasti memiliki harapan atau menginginkan sesuatu. Betul tidak? Apa yang kalian inginkan? Apa yang kalian harapkan? Jadi harapan ini kita bagi kepada dua hal. Yang pertama adalah harapan jangka pendek, dan yang kedua adalah harapan jangka panjang. Di belakang sudah saya tulis tadi tentang harapan. Araja'u ma qaranahu amalun. Harapan itu harus disertai dengan amal. Jadi kalau kalian berharap, kalian juga harus berusaha. Jangan hanya berharap tanpa amal. Wa illa fahuwa umniyatun. Kalau tidak, maka hanyalah angan-angan saja. Apa sih bedanya harapan dengan angan-angan? Kalau angan-angan itu kita menginginkan sesuatu sedangkan kita bermalas-malasan untuk menggapainya. Nah, di sini harapan kita kategorikan kepada dua hal. Kita boleh berharap jangka pendek dan juga kita mengharapkan jangka panjang. Jangka pendek yang harus kita harapkan ya dunia dan segala isinya ini. Ini adalah harapan jangka pendek. Harta, apalagi jabatan, pokoknya semua yang berkaitan dengan dunia itu adalah harapan jangka pendek. Kenapa semua yang berkaitan dengan dunia kita artikan harapan jangka pendek? Karena dunia ini hanya tempat kita berharap sementara. Ketika kita telah meninggal, maka dunia juga kita tinggalkan. Betul nggak? Ya, jadi jangan jadikan dunia ini harapan jangka panjang. Jangka pendek hanya sekedar mendapatkannya saja. Tapi kalau kita sudah mendapatkannya, kita jadikan ini untuk mendapatkan harapan yang jangka panjang. Apa yang jangka panjang? Akhirat. Kira-kira kalau berharap akhirat, apa sih yang kalian harapkan? Surga. Jadi kalau kalian berharap surga, berarti kalian harus beramal. Jika kita mengharapkan sesuatu sedangkan kita tidak beramal, tidak mengejar harapan itu, maka itu adalah perbuatan sia-sia. Bahkan para ulama mengatakan bahwa harapan atau keinginan yang tidak disertai dengan amal, maka itu bagian dari dosa. Jadi kalau kalian menginginkan sesuatu, berharap sesuatu, maka kalian tidak mengerjakan amal-amal untuk mendapatkannya, berarti itu adalah bagian dari dosa. Yang artinya harapan itu harus sesuai dengan amal, harus dikejar dengan amal. Ini makna bahwa kita tidak boleh bermalas-malasan. Jadi harapan ada berapa tadi? Ada dua. Ada yang disebut jangka pendek, ada yang disebut jangka panjang. Jangka pendek apa tadi? Dunia. Kalau kita berharap jangka pendek dunia, lalu dengan cara apa kita harus beramal? Atau dengan cara apa kita berbuat supaya kita mendapatkan dunia? Kita berharap dunia, kita berharap jangka pendek mendapatkan dunia dan seisinya. Lalu apa usaha kita di dalamnya? Apa yang harus kita perbuat supaya dunia itu kita dapatkan? Apakah hanya tidur makan? Jadi cara kita mendapatkan harapan jangka pendek dalam hal ini adalah dunia. Ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Jadi harus kita berbuat. Yang pertama apa? Orang yang mau mendapatkan dunia harus melalui yang pertama jalan pendidikan. Bahkan kata orang kalau pendidikannya rendah, maka akan sulit baginya menggapai dunia. Yang pertama pendidikan itu harus disertai dengan pembelajaran. Jadi kalau kita menginginkan dunia, ya harapan pertama kita harus berpendidikan setinggi-tingginya. Semakin tinggi pendidikan kita, maka semakin mudah untuk kita menggapai dunia, menggenggam dunia. Tapi kalau pendidikan kita tidak tinggi, ya semakin susah untuk menggapai dunia.
Yang kedua apa lagi? Selain pendidikan. Yang kedua pengalaman. Ada juga orang yang tidak berpendidikan tapi sukses. Kenapa? Karena mereka punya pengalaman. Jadi kerja keras di sini maksudnya. Setelah itu baru pengalaman. Yang ketiga apa yang harus kita tempuh ketika kita ingin mengharapkan dunia? Yang harus kita tempuh adalah ya usaha atau pengalaman. Yang ketiga ini faktor terendah, nasib. Ada orang yang punya pengalaman enggak, pendidikan enggak, tahu-tahu kaya. Nasibnya aja lagi bagus. Jadi kemarin kan pernah Ustadz katakan bahwa Nabi Musa pernah berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah enggak? Pernah. Apa dialognya? Kata Musa, mengapa orang yang kaya itu kenapa orang bodoh itu kaya sedangkan ada yang pintar itu miskin? Apa jawaban Allah? Karena yang mengatur rezeki itu Allah dengan ilmu dia, bukan ilmu manusia, bukan ilmu orang yang pintar dan bukan ilmu orang yang bodoh. Orang yang bodoh bisa jadi menjadi kaya dengan jalan selain pendidikan, bisa jadi dengan nasib atau dengan pengalamannya. Yang kedua, harapan kita kan jangka panjang. Jangka panjang apa itu? Akhirat. Akhirat ujung-ujungnya pasti surga. Jadi semua orang pasti mengharapkan masuk surga. Lalu jangan cuma harapan saja, karena harapan tanpa amal adalah dosa. Jadi dia harus mengerjakan amalan-amalan yang itu bisa memasukkannya ke dalam surga. Walaupun yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amal kita. Saya enggak? Ya. Siapa yang memasukkan kita ke surga? Allah. Dengan apa? Iman. Dengan rahmatnya. Dengan rahmat Allah. Jadi amal kita ini nggak bisa memasukkan kita ke surga. Tapi kita punya harapan ketika kita beramal. Saya, sholat saya, sedekah saya, zakat saya, seberapa banyak ingin memasukkan saya ke surga. Tapi dengan hal itu kita berharap bahwa Allah akan memasukkan kita ke surganya. Amin. Amin. Jadi kita apabila menginginkan jangka panjang yaitu akhirat, kita harus beramal. Apa amalannya? Ya sholat, membaca Al-Quran, berzikir, berpuasa, segala sesuatu amal yang diwajibkan maupun disunahkan. Dalam kitab tafsir, takwa itu biimtisalul awamiri wajatinabun nawahi. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah yang wajib maupun yang sunnah dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini yang